penyusunan KTTA. Kebetulan adanya di hari Rabu, jadi saya nggak perlu mengganti kelas. Jadi nanti itu dianggap sebagai perkuliahan ke-13 ya, dan mohon kalian bisa hadir karena itu sebagai kuliah ke-13. Terus karena kan nanti banyak nih satu angkatan ya, saya mohon nanti dari PAC bisa melakukan ini ya, screenshot ya. Jadi bagaimana caranya, mungkin nanti pada saat Zoom itu di ID kalian itu untuk memudahkan apa namanya, untuk memudahkan PAC bisa menempatkan, kan ini bisa dipindah-pindah kan, sudah tahu kan ya, kalau gambar-gambar ini bisa pindah-pindah. Tolong dalam satu screen, tolong nanti di screenshot dan dikirimkan ke saya ya Mbak Anita ya. Jadi ya mungkin nanti di ID kalian untuk membantu Mbak Anita itu pakai kelas juga kali ya, jadi gampang nanti cari-carinya itu. Jadi mohon dalam satu frame nanti bisa di screenshot dan kirimkan ke saya ya, karena itu nanti akan saya ya jam 9 kalau nggak salah ya. Saya mungkin akan hadir, tapi mungkin cuma pasang muka doang di sana karena saya ada penugasan yang lain ya. Jadi ya sekedar inilah masukin nama aja, tapi sepertinya nggak bisa mengikuti secara langsung ya. Mungkin kadang-kadang saya pantau, tapi nggak bisa secara full saya mengikuti ya. Gitu ya. Nanti minta tolong Mbak Nita bisa mengorganize kelasnya untuk bisa di screenshot seperti yang biasa saya lakukan gitu ya. Tolong dilihat satu frame dan dikirimkan ke saya nanti. Baik, Pak. Oke. Terus yang kedua terkait dengan UAS. UAS nanti rencananya kalian akan diberikan bentuknya adalah seperti kayak kemarin take home, dan itu kalian diminta melakukan wawancara. Jadi mungkin dari sekarang mulai dipersiapkan siapa yang kira-kira mau dijadikan objek untuk wawancara. Kita sih menyarankan nggak langsung ya, jadi pakai Zoom saja. Nanti paling untuk detailnya seperti kayak kemarin mungkin akan diumumkan soalnya apa saja, dalam artian apa saja yang harus kalian persiapkan, itu sama seperti kemarin. Akan diumumkan beberapa hari sebelum ujian. Saya nggak tahu apakah 1 minggu atau kemarin belum ada kesepakatan antara tim dosen ya, apakah waktunya 1 minggu atau beberapa hari ya. Tapi mulai dipersiapkan saja. Kalau memang itu terkait dengan materi perkuliahan, materi untuk KTTA kalian, monggo kesempatan kalian. Jadi sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui kan, langsung mulai dari UAS plus nanti wawancara untuk KTTA kalian gitu. Jadi mungkin paling standar ya, saya menduga akan standar soalnya kayak misalnya transkrip, terus juga ada lagi kalau nggak salah juga diminta nanti bakalan video. Kalau kalian menggunakan Zoom ya, divideokan nanti akan dikirimkan ke saya mestinya untuk jadi bukti bahwa memang kalian telah melakukan wawancara gitu ya. Saya nggak tahu detailnya seperti apa rumusannya, tapi yang bisa saya share saat ini adalah bentuknya seperti itu. Jadi wawancara, mohon bisa dipersiapkan dari sekarang. Siapa kira-kira yang memang kalian mau jadikan narasumber wawancara? Ya, jadi kalian lumayan bisa cari-cari. Karena nggak mudah untuk mencari narasumber itu. Kalau misalnya dikasih waktu 3 hari aja, saya khawatirnya nanti kurang optimal gitu nanti kalian. Oke ya. Oke, kita lanjutkan dulu perkuliahan kita hari ini. Untuk yang hari ini sebenarnya nggak terlalu berat materinya ya, karena kita lebih banyak nanti membahas, dan saya pun nggak akan detail membahas yang Per 9/2020 Peraturan Direktur PKN STAN 2020 terkait dengan penulisan ini ya, academic paper ya, karya tulis ilmiah. Nanti tapi kalau misalnya ada pertanyaan saya akan bisa menjawabnya ya. Saya juga belum terlalu baca detail peraturan tersebut gitu. Cuma kurang lebihnya kemarin saya sudah sempat scanning. Ya. Oke.
writing academic paper. Apa sih kira-kira yang untuk kepentingan KTTA di STAN ini, apa yang perlu kita, atau tips apa mungkin yang bisa saya share dalam dalam satu pertemuan kali ini ya. Yang pertama, penulisan KTTA ini kemarin sudah ada aturan terbarunya yang sudah saya share kalau nggak salah ya, dengan atau saya belum share, tapi kalian sepertinya sudah dapat lah dari dosen pembimbing kalian ya, karena saya juga men-share ke bimbingan saya. Peraturan Direktur PKN STAN nomor 9 tahun 2020. Jadi dahulu memang ada beberapa hal yang mungkin kurang pas. Yang paling kemarin kita agak membingungkan itu terkait dengan gaya selingkung ya, gaya kutipan, gaya mengquote itu seperti apa sih? Kalau sekarang sudah dijelaskan kalau salah menggunakan stylenya adalah APA, karena yang di dunia ini yang sering atau yang well known APA ya, untuk gaya selingkungnya atau kuotasinya untuk referensi. Jadi sudah ditetapkan di peraturan Direktur PKN STAN nomor 9 2020 bahwa yang digunakan adalah gaya selingkung adalah APA, penulisan referensinya ya. Oke. Nah, selanjutnya apa? Gunakan bahasa yang baku sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Dan jangan malas untuk mencari tahu ejaan yang tepat. Kan sekarang sudah banyak tuh KBBI yang online ya. Jangan sampai kalian mungkin malas untuk mencari tahu apakah ini kalimat yang baku atau tidak. Dulu kalau yang sering dipermasalahkan antara praktek sama praktik gitu. Terus apakah analisa atau analisis dan sebagainya. Kalau memang kalian nggak yakin, coba dicek terlebih dahulu di sana, karena memang ada beberapa kata-kata yang walaupun sudah lazim tapi ternyata nggak umum gitu. Misalnya analisa saya gitu, terus hipotesa saya, yang benar hipotesa atau hipotesis, analisa atau analisis, gitu. Apotek atau apotek, kayak gitu-gitu yang mungkin sudah umum gitu. Saya yang belum lama ini juga baru tahu yang benar adalah masalah ini, kata perangko. Yang benar itu perangko pakai habis PE atau langsung R, perangko. Ternyata yang benar perangko ya, bukan perangko. Itu saya ketika ada lagi nulis sesuatu, ternyata yang benar itu perangko, bukan perangko. Nah, kayak gitu-gitu. Yang mungkin perlu kalian pahami gitu. Jadi nggak mesti bahwa yang sudah common itu ternyata baku ya. Terus gunakan istilah bahasa Indonesia atau kata-kata dalam bahasa Indonesia apabila memungkinkan gitu. Jadi atau kata serapannya tentunya, kalau misalnya nggak ada padanannya ya serapannya seperti apa sih gitu ya. Tapi kan kayak misalnya sekarang online itu sudah ada misalnya luring. Daring. Kalau offline luring, upload, unggah, download, unduh. Tapi mungkin ada kata-kata yang ketika ada dipadankan kita nggak familiar tuh. Saya banyak beberapa, terutama yang kata-kata yang memang istilah teknis ya, yang kalau diterjemahkan langsung mungkin agak misleading gitu. Kayak misalnya software, perangkat lunak. Itu yang lunak itu seperti apa perangkat lunak? Apakah benar-benar lunak? Kan soft memang. Apakah artinya program itu empuk? Kan nggak seperti itu kan. Software, hardware, perangkat keras. Ya keras memang kalau kayak keyboard itu keras itu. Tapi software apakah empuknya itu seperti apa? Padahal dia kan nggak nyata kan. Oh itu Pak bentuknya ada CD-nya. Itu bukan, itu medianya doang. Tapi kan yang programnya itu kan yang ada di dalam kayak Windows, Office. Nah itu kan software kan namanya. Tapi itu malah abstrak ya, malah nggak ada bentuknya. Nah, kayak gitu-gitu mungkin kalau agak mislead. Kalau yang membuat misleading, nggak misalnya yang lagi server misalnya dalam konteks komputer.
Itu dipadankan, padanan kata bahasa Indonesia adalah apa? Peladen. Kan server kan, pelayan itu, serving, melayani, meladeni, jadi peladen. Nah, kayak gitu-gitu mungkin bagi sebagian orang apa tuh peladen itu. Saya awalnya tuh baca peladen, atau kan bahasa Indonesia kan bisa jadi en, bisa bisa gitu kan. Nah, kayak gitu-gitu mungkin kalau misalnya mau diganti misalnya tetap server, ya nggak apa-apa lah gitu. Cuma gunakanlah format yang tepat, which is harusnya dimiringin ya, di italic ya, karena memang itu serapan bahasa Inggris. Oh ya, yang kemarin juga saya baru menemukan, dan ada 2 orang yang sering nulis masih dispute masalah detail. Detail itu ditulisnya detail atau detail. Jadi saya kan lagi ada tahun kemarin ada kajian yang melibatkan beberapa tim gitu ya. Beberapa timnya itu ada dari pihak luar, dari Australia, tapi ada orang Indonesia juga, terus sama dari DJP. Jadi ketika saya share, giliran direvisi sama DJP, yang tadi itu diganti detail, tapi giliran lagi saya share lagi ke sana, dibalikin lagi menjadi detail. Jadi bulak-balik. Ini kok antara dua pihak yang nulis pun masih suka kayak gitu. Akhirnya saya cari-cari, emang nggak mau gitu. Dan memang kayaknya kalimat bakunya bukan detail gitu ya. Walaupun bacanya detail gitu ya. Nah, kayak gitu-gitu ya. Memang walaupun sudah sering nulis pun kita kadang masih suka miss. Kan lucu. Saya share ke sini, dirubah, giliran sini rubah lagi gitu. Nanti di-share ke sana lagi, dirubah lagi itu karena merasa yang itu benar. Kalau saya dulu kejadian bukan masalah itu sih, bukan masalah bakunya, tapi saya pernah kolaborasi dengan yang menggunakan bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya itu menggunakan aksen British, gaya bahasa British, ada yang menggunakan gaya bahasa Amerikan. Nah, saya termasuk yang Amerikan. Ketika saya share ke dia adalah labor, kerja, langsung diganti labor. Giliran saya ini kok kenapa labor gitu kan, di tempat saya di setnya untuk ininya untuk apa ejaannya itu menggunakan proofreadnya itu Inggris yang Amerikan kan itu. Langsung saya ganti lagi. Giliran ke sana diganti lagi jadi labor lagi gitu. Jadi bolak-balik atau behavior bolak-balik itu yang sering sampai kayak ini gimana, udah kita pastikan deh kita gunakan yang mana nih, Inggris atau British atau Amerika, karena nggak nyambung nih, saya rubah sana rubah lagi, saya rubah sana lagi, ya udah disepakati karena saya kalah suara gitu, lebih banyak yang British, ya udah apa saya ikut yang British aja deh, seperti itu kadang-kadang. Dan kayak yang Indonesia kayak tadi detail gitu, tapi itu harus dicek yang benar yang mana ya. Oke, yang selanjutnya adalah typo. Typo is a big no. Biasakan untuk mengecek naskah sebelum kalian kirimkan kepada dosen pembimbing kalian. Nanti ketika kalian melakukan transkrip misalnya, gunakanlah bahasa Indonesia yang gunakanlah buatlah naskah yang bebas typo gitu. Typo itu suatu kesalahan yang apa ya? Sebenarnya simpel, tapi big mistake kalau buat akademik. Gitu ya. Jadi biasakan. Dan kalau ketika kalian mensubmit laporan kalian ke dosen pembimbing, usahakanlah kalian ngecek terlebih dahulu. Kalaupun misalnya masih ada yang miss typo, ya jangan setiap halaman ada gitu. Saya masih berpikiran kalau typo di bawah 10 itu masih oke lah. Walaupun kalau bagi saya itu udah sesuatu yang udah nggak benar gitu, karena banyak nota dinas saya itu sampai ke menteri gitu. Nggak bagus kalau apa namanya typo sampai 10 ya gitu. Tapi saya masih excuse kalau typo di bawah 10 ya. Cuma maksimalkan waktu kalian kalau sebelum mengirim itu untuk bisa mengecek typo ya. Karena meskipun kalian ada dosen pembimbing, tapi bukan tugas dosen pembimbing untuk melakukan pengecekan yang masalah simple seperti itu typo. Beliau
bertugas mainly substansi sebenarnya. Kalaupun ada koreksi-koreksi sedikit misalnya, atau kadang-kadang yaitu formatnya dia harusnya justify, dia cuma left atau right mungkin. Nah itu sebenarnya bukan tugas dosen pembimbing substansi ya, gitu. Kasihan, apalagi kalau kalian mungkin terlalu buru-buru gitu. Tiap halaman ada typo dan satu halaman lebih dari satu typonya. Itu typonya. Terus halaman kalian ada 70. Bisa dibayangkan puyengnya itu. Kalau saya kayak gitu, saya kembalikan dulu biasanya. Tolong cek dulu typonya, puyeng saya ingin satu-satu betulin satu-satu typonya. Jadi kalaupun saya nemu typo, nggak banyak gitu. Setelah itu ya di bawah 10 lah saya masih excuse itu. Dan saya bisa jeli kalau meriksa typo. Oke, saya langsung puyeng tuh kalau ngeliat banyak, aduh ini kok typonya banyak banget itu. Saya termasuk yang katanya yang suka bebersih itu. Pokoknya nggak suka ngeliat yang semrawutan lah saya. Kayak gitu ngeliatin, aduh ini kok kayak gini banget. Saya gatel selalu untuk bisa membetulkan itu. Kalau di jalan misalnya ngelihat ada papan iklan salah tulis itu, saya udah gatel pengen ngebetulin aja. Nah, seperti itu ya. Jadi typo is a big no. Jangan biarkan ada typo banyak gitu. Kalaupun memang ada yang miss, ya itu tadi saya bilang. Dalam level-level excuse, ya dosen pembimbing kalian sih nggak masalah. Tapi kalau banyak sekali, kasihan gitu ya. Kerjaan dosen itu kan nggak cuma, dosen pembimbing itu nggak cuma ngerjain atau mengoreksi KTTA kalian ya. Banyak kerjaan-kerjaan yang lainnya ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Monggo. Silakan. Ada yang mau bertanya? Halo? Ini kita 29. Kurang satu orang. Kemana ini Mbak Nita? Masih itu, Pak. Dia masih kendala jaringan, Pak. Oh, oke. Iya, soalnya kan sama saya harusnya 30 ya. Kalau nanti usahakan ya, karena kalau sekarang saya suka curious gitu ya, ngelihat ada yang belum masuk. Tapi kalau nanti kalian dicek sama lembaga, waktu minggu depan itu kalian bisa strike 1. Dan untuk presensi saya nggak bisa membantu karena sudah langsung otomatis nilainya itu otomatis kan. Dia ada proporsi tertentu. Kalau 100 berarti 100%. Kalau kurang 1 langsung otomatis berkurang deh. Ya kasihan, sayang banget gitu. Ya. Itu, dan saya udah nggak bisa ngubah-ngubah lagi. Udah nggak bisa ngubah-ngubah lagi saya. Kalau yang bisa saya masih dalam taraf yang seperti ini, mundur-mandir nggak apa-apa gitu. Cuma kalau nanti pas pada saat itu, mungkin kalau ada lagi terkendala jaringan, mohon bisa diinfokan aja ke lembaga gitu. Saya rasa ada excuse-nya, tapi enggak, jangan kalian nggak ngomong apa-apa gitu. Sayang, harusnya bisa dapat full dari presensi yang akan membantu kalian, terpotong di sini. Itu langsung terpotong otomatis. Kalau kalian 1 ada presentasinya berapa gitu. 2 ada lagi. Belum ada? Oh, silakan. Pandu. Pengecekan tipu, Pak. Menurut Bapak, cara paling efektif buat bisa ngecek tipu itu gimana ya, Pak? Soalnya kadang-kadang pas sebelum dikumpulin, kita cek, itu nggak nemu. Tapi pas sudah disubmit, baru kadang-kadang nemu, Pak. Oke. Ya, ini dilematis memang. Kenapa? Itu yang disebut sebagai kuman di seberang lautan kelihatan. Gajah di pelupuk mata nggak kelihatan. Tandanya apa? Ada beberapa tips yang sering saya bagikan ya. Pertama, ya ini tentunya it works kalau kamu ngerjainnya nggak deadline ya. Dalam artian kamu masih cukup waktu. Selesai kamu bikin naskah, misalnya satu naskah pun, jangan kamu langsung cek. Istirahat dulu. Kamu kalau yang ngerokok, misalnya ngerokok. Saya nggak menyarankan ya, tapi kalau memang ngerokok gimana, bagaimanalah kamu suka rileksnya, atau kamu yang suka game online, main game dulu, rileks, pokoknya lupakanlah itu. Habis itu baru kamu buka lagi, biasanya kelihatan. Atau kamu memang hobinya tidur dulu aja, habis itu biasa kelihatan.
Karena kalau saking kita udah sering banget ngerjain, kita tuh udah bilang common gitu, udah jadinya kita udah nggak ngelihat lagi kerjaan bahwa itu salah gitu ya. Itu satu. Yang kedua, kalian mungkin kerjasama sama teman lah kalian, saling mereview. Biasanya tadi itu kutu di seberang lautan kelihatan. Orang lain yang ngerjain, kita bisa ngelihat salahnya, typo-typo. Ini nggak benar, ini nggak benar, nggak benar. Itu. Sebaliknya kerjaan kita pun bisa seperti itu. Ya. Itu biasanya trik yang saya bagikan itu. Yang pertama adalah relax dulu, terserah whatever kamu mau relaxnya apa, apakah mau sunbathing dulu, kah terserah lah, apakah mau main catur, apakah mau jogging atau mau tidur dulu kalau yang hobinya tidur, ada yang mau mungkin main game gitu, main game online, terserah. Tapi lupakan dulu sementara, selesai. Kamu selesai naskah, tutup dulu, tutup Word-nya, tutup matikan komputer, barang setengah jam, 1 jam, istirahat, itu biasa sudah clear semuanya tuh. Memori kamu udah di reset lagi untuk masalah itu. Setelah itu baru kamu buka lagi. Biasanya kelihatan, ya. Yang kedua tadi minta tolong, namanya peer review itu, dan itu sering dilakukan, dan itu memang ada sistemnya gitu. Peer review itu ya sesama temen gitu ya, kamu janjian gantian dong, kita ngecek typo-nya aja deh, nggak usah ngecek substansi biar kita ini kan, cuma typo-nya aja kayak gitu ya. Itu biasa tips yang saya bagikan. Kalau mepet memang nggak bisa gitu, makanya tadi saya sampaikan. Cuma mau nggak mau ya istirahat aja lah, nggak perlu lama-lama gitu. Mungkin kalau misalnya udah mepet 15 menit, 10 menit, 15 menit, clear your mind first gitu, stretching di di kursi gitu ya. Nah itu baru kamu mulai lagi membaca dari awal, scanning ya membacanya ya, jangan kamu baca. Karena kalau kamu baca, kamu akan mengoreksi kontennya. Nah, seperti itu. Terus, satu lagi juga, ketika kamu mengerjakan naskah misalnya, jangan kamu sesekali atau sering-sering ngecek typo, kecuali yang memang kelihatan obvious ya. Kenapa? Karena mungkin kamu udah cek nih selesai, saya bab 1 typo. Terus kamu lanjut bab 2. Setelah kamu ngerjain bab 2, baru kamu kepikiran, kok kayaknya bab 1 tadi salah ya? Harusnya kayak gini. Akhirnya you're wasting your time. Udah kamu selesaikan clean, bersih, nggak ada typo, kamu tulis lagi. Dan mepet-mepet, jangan-jangan yang kamu tulis terakhir itu malah jadi ada typo lagi. Jadi biarkan aja dulu, kalau typo itu masalah belakangan. Kecuali kalau langsung kelihatan satu baris, kelihatan langsung, ada typo, langsung betulin biar nggak kelupaan. Tapi kalau yang kemarin, yang halaman-halaman sebelumnya, forget it gitu. Nanti aja setelah kamu selesai semua satu naskah, atau ya satu naskah gitu, baru kamu lakukan typo lagi, proofreading lagi ya. Gitu. Terus jangan biasakan, mungkin ya, saya nggak suggest menggunakan proofread yang dari Word ya, karena beberapa terkadang nggak kompatibel. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Oke, ada lagi mungkin yang lain? Ada? Saya lanjutkan ya. Oke, kita lanjut mengenai substansi. KTTA, berisi yang pertama adalah pendahuluan. Nah, pendahuluan atau whatever, latar belakang. Sebaiknya dia mencerminkan isi dan menggugah pembaca untuk terus membaca isinya. Itulah yang kemarin sering saya bilang, ada namanya perlunya statement of urgency. Bagaimana kemudian pembaca bisa tergerak nih dengan membaca di depan saja. Oh iya, ternyata penting kita perlu memahami masalah kesenjangan ekonomi, income inequality. Kenapa seperti ini nih, ternyata membahayakan ya. Income inequality di Indonesia itu sangat jauh. Jurang pemisahnya sangat jauh gitu. Karena kalau semakin melebar bisa merembet ke yang lain-lainnya, kriminalitas tinggi, terjadi mungkin sosial
unrest dan sebagainya. Dari situ kemudian, oh iya memang bagus ini. Nah itulah statement of urgency. Mungkin pembaca perlu disadarkan bahwa tax ratio Indonesia itu makin lama makin merosot. Padahal penerimaan pajak menjadi tulang punggung APBN, penerimaan negara. Yang dalam APBN misalnya kontribusinya rata-rata sebesar 80% dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Tapi kok tax ratio makin turun? Bagaimana ini? Kita nggak sustain berarti belanja ini kita APBN kita. Ternyata penting ya. Apa nih yang mau diinikan? Dari situ makanya. Dan seringnya pendahuluan ini dia yang pertama kali ditulis dan terakhir kali direvisi. Kenapa? Setelah kita baca lagi semuanya, kok kayaknya kurang ya, kurang nendang, gitu. kurang mengclickbait istilahnya ya mungkin. Tapi ya makanya setelah kita membaca semua sampai total, bahkan sampai kesimpulan mungkin bisa kita rewrite lagi pendahuluan biar lebih nyambung, biar lebih smooth dan biar lebih menarik. Gitu ya. Jangan plain-plain saja kalian bikin pendahuluan. Dan biasa saya sangat menilai pendahuluan itu tinggi. Gitu. Saya tekankan itu kepada mahasiswa bimbingan saya itu. Tolong kamu buat bagaimana kita bisa membuat pendahuluan yang menarik, gitu ya. Dan banyak yang nanya, Pak, kan saya mau meneliti tentang pajak nih Pak. Apakah artinya saya harus bicara pajak adalah bla 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 bla? Oh enggak seperti itu juga. Meskipun kita meneliti tentang pajak, tergantung urgensinya, tergantung topiknya seperti apa gitu. Kalau misalnya status yang khusus misalnya kalau terkait dengan ini perkembangan digital ekonomi. Nah, kita mulainya berarti nggak dari pajak, kan? Mulai dari digital ekonomi. Perkembangan teknologi informasi dalam kurun waktu 1 dasarwasa. Nah itu kan melihat oh iya mulai dari tahun segini mulai perkembangan teknologi informasi. Terus menyebabkan perubahan dalam pola bisnis dan sebagainya. Terus misalnya baru kelihatan bahwa di sisi lain dari institusi perpajakan seperti apa, dan itu mungkin bisa kamu quote mendapat dari mana-mana. Masih yang statis misalnya, masih yang konservatif yang mengandalkan bahwa misalnya kalau kamu lagi membahas masalah BUT yang significant economic present (SEP), masih mengandalkan pada physical present yang terbukti misalnya klausula dalam peraturan perpajakan maupun dalam P3B masih mengandalkan pada keberadaan fisik ketimbang significant economic present dan sebagainya. Dan itu kan oh iya ternyata ada gap di sini. Bagaimana kemudian ke bawahnya perlu disikapi. Nah, seperti itu ya. Terus yang selanjutnya permasalahan. Nah, ini sudah beberapa kali kita diskusikan kemarin ketika kita membuat proposal bahwa tidak semua yang kamu masukkan di dalam KTTA harus kamu cantumkan. Ini bukan Q&A, bukan question and answer itu. Jawaban ada 10, pertanyaan ada 10. Enggak seperti itu. Yang kamu mau jawab apa? Misalnya bagaimana pengaruh pandemi COVID-19 terhadap penerimaan pajak dari sektor UMKM di KPP Pratama Jakarta Grogol Petamburan misalnya. Nggak perlu kamu kemudian bagaimana kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional gitu. Bagaimana pandemi COVID-19 mempengaruhi sektor UMKM. Itu nggak perlu kamu masukkan ke dalam pertanyaan di dalam KTTA. Tapi itu kamu harus jelaskan bahwa misalnya UMKM memiliki kontribusi yang signifikan dan termasuk dalam sektor yang resilient. Terbukti ketika tahun 2000 di mana saya nggak menguraikan di mana ya. Terbukti ketika tahun 2000 pada saat bisnis atau dunia usaha mengalami keguncangan, sektor UMKM terbukti mampu tetap bertahan dari himpitan krisis ekonomi, misalnya seperti itu. Ya.
Nah, itu kamu harus jelaskan, tapi nggak perlu kamu masukkanlah itu, kamu masukkan ke dalam pertanyaan tadi. Maka saya bilang ini bukan Q&A. Jawabannya 10, pertanyaan 10. Jawabannya 20, pertanyaannya 20. Jawabannya 5, pertanyaan 5. Enggak seperti itu. Pertanyaannya cukup satu, tapi mungkin dia banyak yang dijelaskan gitu. Karena itu saling terkait. Pastinya ketika kamu akan menjelaskan porsi atau pengaruh pandemi COVID-19 terhadap penerimaan pajak dari sektor UMKM, kamu harus memulai dari yang sangat umum. Umumnya bagaimana? Bahwa tadi kontribusi UMKM, habis itu bagaimana sumbangan UMKM, sektor UMKM terhadap penerimaan negara. Nah, dampaknya baru bahwa misalnya berbeda dengan tahun 2000, di mana ketika krisis tahun 2000 itu sektor UMKM masih bisa bertahan, termasuk dalam resilient sectors, tapi pada saat ini juga termasuk sektor yang mengalami dampak terdampak. Nah, ini akan mengkhawatirkan dan sebagainya. Jadi tetap, gitu ya. Apalagi kalau kalian kemudian menjelaskan bagaimana proses bisnis dari PTX, apa saja kewajiban perpajakan dari bendahara pemerintah. Itu nggak perlu kamu jawab, nggak perlu kamu tuliskan dalam pertanyaan KTTA. Tapi itu kamu harus paparkan, jabarkan bahwa bendahara pemerintah memiliki tugas untuk melakukan pemotongan dan pemungutan, gitu ya, pemungutan pajak yang atas pembayaran-pembayaran dilakukan yang dananya berasal dari anggaran APBN atau APBD, seperti itu. Namun demikian, mulai April 2020 misalnya, kewenangan tersebut bergeser ke institusi, di mana institusi pemerintah melalui peraturan Menteri Keuangan nomor 231 tahun 99 yang menghapus kewajiban pemenuhan atau kewenangan bendahara. Namun demikian dan sebagainya. Nah, kayak gitu. Tapi nggak perlu kamu kemudian menjabarkan bahwa bendaharawan bagaimana bendaharawan berperan sebagai dalam penerimaan negara, bagaimana tugas dan fungsi bendaharawan dalam itu, nggak seperti itu, ya. Oke. Yang selanjutnya, don't overshoot your paper by having too many problems to be solved. You are not Superman or Wonder Woman, itunya buat yang cewek ya. Jadi ada dua kemungkinan kalau kalian melakukan ini. Bisa jadi pertama, pembahasannya tidak fokus karena ya kecenderungannya ya kamu sudah akan puas. Oh, sudah 80 halaman, sudah sangat cukup banget. Teman-teman saya cuma 50-an, saya 80. Kamu tidak eksplor lagi jadinya gitu. 80 halaman udah cukup, padahal kamu banyak yang kamu mau jelaskan gitu. Jadinya sangat dangkal. Ada 8 pertanyaan, ada 8 ide yang kamu mau jabarkan, tapi jadi singkat. Satu pertanyaan, satu topik itu cuma kamu bahas mungkin setengah halaman atau 1 halaman. Jadi maksimal cuma 8. Padahal mestinya nggak seperti itu. Nah, inilah fungsinya ada pembatasan atau lingkup pembahasannya. Jadi misalnya kamu menemukan bahwa terdapat faktor penentu untuk yang menentukan seorang investor melakukan atau memutuskan untuk menanamkan modal atau berinvestasi di suatu negara. Ya, kamu sebutkan misalnya kondisi politik yang stabil, terus juga sistem perpajakan yang jelas, clear and transparent, terus ada lagi mungkin perizinan yang mudah dan sebagainya. Tapi kamu fokus yang mana yang kamu bahas? Oh, saya mau ngambil perizinan yang mudah. Kenapa? Karena kamu lihat bahwa sekarang lagi ada sudah terbit yang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Kamu mau bahas itu. Perizinan saja, yang lainnya kondisi politik, sistem perpajakan yang transparan itu nggak perlu kamu bahas. Kalau kamu bahas semua, bisa jadi tadi pembahasan kamu dangkal,
cetek, atau pembahasan kamu sangat kompleks, sangat tebal. Mungkin yang lainnya cuma maksimal 60, kamu bisa jadi 200 atau 300 halaman. Karena sangat, saya mau semuanya. Ya monggo kalau mau seperti itu. Tapi dosen memilih kamu, aduh mas, gak usah terlalu ambisi deh. Kebanyakan ini gitu. Cukup 1 atau 2. Kalau misal kamu dari 5, oke, kamu pilih 3 aja deh. Kenapa? Karena bisa sangat kompleks banget. Satu sama lain mungkin sangat terkait. Ya. Kayak tadi faktor-faktor yang pendorong investasi, bagaimana seorang investor mau memutuskan untuk menanamkan modal, itu ada yang mendescribe sampai 11 faktor. Apakah kamu mau menjelaskan itu semua? Ya, jadi don't overshoot your paper by having too many problem. Jadi dibatasi saja. Dan inilah perlu dideklarasikan namanya batasan. Batasan ini nggak cuma masalah topik, tapi juga tahun observasinya. Apakah kamu mau dari tahun 99, tahun 90, atau bahkan mundur tahun 1965, which is dia data yang paling awal yang kita punya. Tahun 1965 kita punya, ada tuh di World Bank. Tapi mungkin nggak terlalu kompleks, nggak terlalu komplit ya. Sebagian ada data nggak ada itu, tapi ada, kita punya data dari tahun, kita tarik mundur sampai tahun 65. Atau mungkin skop wilayahnya gitu dibatasi, mungkin Kabupaten Tangerang atau Kabupaten Bantul, Sleman, atau mau provinsi, oke, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi DIY, terus atau mungkin mau kecamatan pun ya monggo, nggak masalah. Yang penting yang sudah saya sampaikan itu akan menjadi atau berpengaruh pada KTT kamu. Kamu nggak bisa dengan kamu ngambil sampelnya atau kamu batasi kecamatan, kamu langsung mendeklar bahwa ternyata satu provinsi DIY, gitu ya, ternyata UMKM di provinsi daerah istimewa Yogyakarta tidak mau memanfaatkan fasilitas COVID-19 karena beberapa hal sebagai berikut. Padahal kamu ngambilnya cuma dari kecamatan misalnya, atau dari Kabupaten Bantul misalnya, atau Kabupaten Kulon Progo. Itu nggak bisa kamu generalisasikan menjadi seprovinsi. Cukup oke, kabupaten berarti levelnya kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, Sleman dan sebagainya. Itu ya, itu akan berpengaruh. Tapi nggak masalah, why not gitu ya. Nggak perlu kamu terpaksa memaksakan harus mengagregasi sampai sejauh itu, kalau memang yang kamu butuhkan hanya yang memang levelnya mikro seperti itu ya. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya dulu? Silakan. Kita lebih banyak berdiskusi banget ini, soalnya tidak ada dari buku referensi yang kita ini, lebih banyak dari pengalaman saya selama saya bikin tulisan dan saya mengoreksi laporan-laporan ya. Enggak ada yang mau bertanya? Izin bertanya, Pak. Silakan. Gilang. Nomor berapa, Mas Gilang? 16. 16 ya? Iya. Jadi terkait penentuan masalah itu tadi, apakah ada batasan tertentu secara kuantitas di mana problem yang kita angkat dalam karya tulis itu ideal gitu, Pak? Oke. Tadi saya bilang bahwa don't overshoot your paper by having too many problems. Tapi bukan berarti kamu hanya boleh satu, enggak seperti itu. Kalau memang kamu merasa kalau satu pembahasannya jadi tidak terkait karena 1, 2, 3 ini saling terkait, oke, nggak masalah. Tapi jangan kamu ada 4, tapi kamu menjelaskan bagaimana peran UMKM. Ini bukan root problem. Ini harus kamu jelaskan, gitu. Dibedakan ya, Mas Gilang ya. Tapi kalau misalnya tadi, misalnya faktor-faktor investasi, kamu lihat bahwa dari 10 ini, 3 ini saling terkait ini. Ini kalau kamu cuma membahasnya satu, pembahasannya jadi nggak kurang sinergi, itu karena satu ketentuan akan mempengaruhi yang lain. Nah itu boleh, nggak masalah, lebih dari satu. Tapi jangan dalam artian kamu misalnya mau membahas masalah pengaruh ini COVID-19, pandemi COVID-19 terhadap penerimaan pajak
dari sektor UMKM. Tapi kamu pertanyaan pertama adalah bagaimana peran UMKM dalam perekonomian. Yang kedua, bagaimana pandemi COVID berpengaruh bagi UMKM. Terus yang ketiga, bagaimana pengaruh COVID ini terhadap penerimaan pajak KPPX, KPP Temanggung misalnya, KPP Temanggung dari sektor. Bukan begitu. 1, 2 itu bukan riset questionnya, bukan problem yang mau kamu jawab. Yang kamu jawab adalah yang ketiga tadi. Itu ya Mas Gilang, dibedakan. Jadi bukan berarti akan boleh 3, mau 5 pun monggo, tapi tadi kalau lebih banyak jangan jadinya pembahasannya nggak fokus, nggak komplit gitu, dangkal karena kamu merasa sudah certified. Sudah 80 halaman kok, nggak apa-apa deh. Teman-teman saya tuh saya lihat rata-rata cuma 50, saya 80. Padahal harusnya paper kamu dengan kamu ada 5 research question, minimal kamu 120 misalnya. Atau 200 bahkan, karena kompleks. Tapi ya itu, that's your choice. Kalau mau ya, oke, monggo, gitu, nggak masalah. Kalau misalnya mau, cuma apakah harus seperti itu, gitu? Apakah nggak kamu fokus ke 1 atau 2 saja? Ya, jadi kalau bilang ada rule of thumb-nya, apakah ada yang ideal seperti apa? Enggak gitu. Kalau misalnya memang 1 cukup menjawab, memang itu problemnya, itu saja yang kamu fokuskan. Tapi kalau memang harus 2. Tapi bukan yang ini bullet yang kedua, bukan yang poin kedua. Kamu mau bahas yang kamu mau bahas sebenarnya adalah pandemi COVID terhadap penerimaan. Yang ini hanya aksesoris. Ini harus kamu jelaskan di umum. Yang kedua juga kamu harus jelaskan di umum. Habis itu baru seperti itu. Lagi kalau mau kemudian menjelaskan bagaimana proses bisnis PTX, bagaimana sektor dari PTX yaitu asuransi berpengaruh, itu enggak kamu perlu tuliskan dalam problem question. Kita bukan Q&A di sini, bukan kalian menjawab ujian. Jawaban pertanyaan 10 jawabannya 10, pertanyaan 5 jawabannya 5, enggak seperti itu. Pertanyaannya 1 jawabannya mungkin banyak, so many things gitu. Ya. Oke, gitu ya Mas Gilang ya. Tunggu aja. Kalau misalnya mau 1 pun nggak masalah. Mau 1 pun nggak masalah. Atau 2, 3, 4, 5 ya monggo aja. Yang penting memang itu problemnya yang kamu bilang itu. Tapi itu jadinya ya. Serah kalau misalnya mau banyak. Ada lagi mungkin yang lain? Silakan. Lanjut dulu ya. Oke. Selanjutnya, gunakan literatur review yang memang sangat relevan, baik pada landasan teori maupun penelitian-penelitian terdahulu, previous studies ya. Jangan kamu tuliskan hal-hal yang sekiranya nggak nyambung untuk literatur reviewnya. Tapi don't forget to give them credit ya. Kalau kamu melakukan kuotasi gitu ya, kamu melakukan kutipan-kutipan, jangan lupakan kamu harus memberikan mereka apresiasi, give them credit gitu. Karena mereka memikirkan itu sangat sulit. Mereka mungkin harus bertapa dulu 7 hari 7 malam gitu, berkonsum medi, mungkin harus tafakur, mungkin harus bengong-bengong dulu di pantai lama gitu baru ketemu ide tulisan itu. Kamu tinggal quote aja kan. Nah itu jangan. Makanya kamu harus berikan mereka apresiasi. Give them credit ya. Mungkin kamu membahas invisible hand. Kita kan sudah well known invisible hand. Mungkin mereka pada Adam Smith pada saat bikin invisible hand itu dia mungkin ngopi-ngopi terus tuh, tiap hari ngopi-ngopi tuh di pasar itu. Membutuhkan uang misalnya. Saya asumsikan kayak gitu ya. Ngopi gitu, cangkruan lah kalau bahasa Jawa Timur, cangkruan. Iya ya, ini siapa yang nyuruh ya? Ini harganya dia lihat emak-emak itu lagi menawar sama penjualnya. Kok tahu-tahu kok bisa gitu. Ada invisible hand ya, invisible hand yang menggerakkan si aktor-aktor dalam pasar untuk menyepakati harga. Makanya
ada sesuatu nih, gitu. Tapi nggak kelihatan. Oh, invisible. Kayaknya ada yang menggerakkan, mendorong-dorong. Oh, pakai hand aja lah, invisible hand. Nah, itu mungkin saya bayangkan seperti itu. Si Adam Smith itu cangkruan terus itu di warung kopi pada saat dia itu butuhkan duit mungkin dia untuk tiap hari cangkruan gitu. Nah, kamu udah tinggal quote. Makanya berikan mereka kredit, berikan mereka apresiasi dengan kamu mencantumkan itu ininya apa namanya kuotasinya ya. Oke. Terus sekarang yang selanjutnya adalah paraphrase versus kutipan langsung. There is no golden rule when to paraphrase and when to quote. Just use as needed and don't forget to use proper formatting. Jadi saya belum pernah menemukan ada kalau kayak gini harusnya menggunakan kutipan langsung. Kalau yang kayak gini harus menggunakan paraphrase. Saya belum menemukan adanya hal seperti itu ya. Ini nggak boleh kalau paraphrase. Ini harusnya kutipan langsung. Ini nggak boleh di elips misalnya. Ini harusnya seperti itu ya. Cuma ya itu. Jangan lupakan kalau kamu menggunakan kutipan langsung, gunakanlah format yang sudah ditentukan ya sesuai dengan PR 9 sekarang kita ini. Ada yang mungkin kalau elips harus pakai titik 3 di depannya titik-titik. Terus mungkin kalau kutipan lebih dari 4 baris, bagaimana caranya? Spasinya satu space, terus mencorok ke kanan berapa ketuk. Nah itu kamu lakukan itu ya. Tapi kalau paraphrase berarti kamu langsung. Bagaimana penulisan paraphrase itu quote-nya gitu ya. Itu kamu pelajari. Tapi kalau terkait Pak, saya kayak gini bagusan pakai paraphrase atau kutipan langsung. Saya nggak bisa menyarankan apapun. Terserah kamu kalau kayak gitu. Cuma biasanya kalau terkait dengan bahasa undang-undang, daripada kamu mencari kalimat-kalimat sendiri, misalnya kan sudah kelihatan tuh. Apa sih yang disebut sebagai penghasilan dalam undang-undang PPh? Adalah tambahan kekayaan, tambahan kemampuan ekonomis. Itu kan? Apa tuh? Bla 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 bla. Baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Langsung kamu quote aja langsung kamu kutipan langsung aja. Kenapa? Lebih aman daripada kamu mikir-mikir, kamu paraphrase misalnya. Tambahan tambahan ekonomis. Gimana kalau saya bilangnya kelebihan dari ekonomis. Terus mungkin kamu nggak mau menggunakan dalam negeri. Yang baik yang bersumber dari domestik maupun yang bersumber dari internasional. Ya monggo kalau misalnya memang seperti itu. Tapi kan ngapain nyusahin gitu. Kalau misalnya memang ada yang bakunya sudah ada. Seperti itu ya. Tapi kalau yang bahasanya bahasa yang memang santai gitu. Kayak dulu saya pernah contohkan apa yang kamu ketahui tentang invisible hand? Nggak perlu kamu letterlock menjelaskan apa yang diomongkan oleh Adam Smith. Kamu kutip langsung, kamu paraphrase aja nggak? Yang penting intinya adalah ada tangan gaib atau kekuatan gaib. Ini bukan jin maksudnya, kekuatan gaib yang menggerakkan pelaku-pelaku, aktor-aktor di dalam pasar untuk bisa menyepakati harga. Kayak gitu kan intinya. Monggo kalau kamu mau paraphrase seperti apa. Nggak perlu kamu Adam Smith ngomong seperti apa, kita quote langsung gitu. Mungkin akan bukan kurang tepat ya, nggak lazim aja gitu ya. Kecuali memang kamu memang lagi mau investigate apa sih yang diomongin sama Adam Smith, kemudian kamu teliti kata per katanya. Gitu ya. Itu biasanya, tapi nggak ada golden rule. Monggo kalau misalnya kamu mau kutip langsung ya nggak salah juga, saya nggak bisa menyalahkan juga ya. Jadi there is no golden rule when to paraphrase and when to quote, terserah aja ya. Yang penting gunakanlah proper formatting. Terus yang lanjutnya adalah don't make your paper as shopping list, be creative in quoting. Jadi yang dulu kita pernah pelajari ada trik-trik dalam mengquote. Ini khususnya pada saat paraphrase ya.
Jadi jangan kamu cuma ambil ini, oh dapat belanja itu. Bisa nggak kamu misalnya clustering? Oh ini yang pro terhadap pemberian fasilitas, yang ini tidak pro terhadap pemberian fasilitas perpajakan. Oh ini yang memberikan result hasil bahwa fasilitas perpajakan itu efektif. Ini yang tidak, ini yang hasilnya atau kesimpulannya adalah atau rekomendasinya adalah bahwa fasilitas perpajakan itu tidak mendorong perekonomian atau tidak mendorong investasi misalnya. Kamu clustering bahwa menurut si X dan ini sejalan dengan penelitian dari, nah itu berarti kamu sudah bisa mengelaborasi itu. Namun demikian, penelitian yang berbeda, hasil yang berbeda disampaikan oleh Y misalnya. Riset yang dilakukan oleh Y pada tahun bla 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 gitu. Nah, setelah kamu bungkus seperti itu, baru kamu bedakan kenapa hasil berbeda. Oh, ternyata yang pertama ini dilakukan dia di negara-negara yang mungkin yang developing countries atau yang third countries, least developed misalnya. Yang ini yang tadi bilangnya fasilitas perpajakan nggak efektif, ternyata dia objek penelitiannya atau lokasinya itu ada di yang develop countries, negara-negara maju. Oh, dari sini gitu. Kamu bisa kemudian bisa mensintesa bahwa ternyata bisa mungkin efektif dengan magnitud yang lebih besar ketika insentif perpajakan diterapkan di negara-negara yang berkembang atau least developed gitu, yang negara tercountries yang tertinggal. Namun demikian kurang efektif ketika diterapkan di negara yang maju. Seperti itu ya. Jadi jangan cuma ceplok A, ceplok B, C, D, Y gitu. Pembaca suruh baca gini. Terus apa benang merahnya? Kamu tempel-tempel semua ini. Ini shopping list gitu ya. Terus rule of thumb in quoting ini kalau menurut ini bukan perdirian, saya belum ganti. Peraturan Direktur PKN 2000 PKN Stan 2020 nomor 9. Coba nanti kalian cek lagi ya si referensinya. Kalau nggak salah saya kemarin sempat baca 50% dari konten. Tapi ya ini sih nggak, siapa sih yang mau ini, asal jangan menyolok banget ya gitu. Misalnya dari kamu substansi atau bagian isinya itu ada 30 halaman, ternyata 25 halaman kamu quote semua, itu mungkin nggak benar ya. Mungkin kalau dari 20 halaman kamu 5 atau 8 itu kuotasi, that's okay gitu. Tapi kalau dari 20 kamu misalnya 15 atau 17 itu halaman kuotasi, semuanya itu mungkin kurang pas. Tapi kalau lebih dikit, ini nggak strict sebenarnya 50%. Don't overquote. You are making academic paper, not summary tadi saya bilang. Jadi ini bukan summary dari paper, tapi kamu membuat hal yang baru dari foundation-nya yang dulu saya sudah sempat bilang gitu, karena kita kan tidak independently dari penelitian yang lainnya gitu. Kita bisa seperti ini karena kita berdiri di atas pundak giant gitu. Orang terdahulu yang sudah established, kita tinggal melihat dari pundak mereka gitu. Nggak kita mulai dari, atau kalau orang Jawa bilang nggak mulai dari babat alas gitu. Alasnya udah mulai dibuka. Seperti itu. Kita tinggal mungkin land clearing kayak gitu ya. Oke. Jadi don't overquote, you are making academic paper, not summary. Seperti itu. Ada yang mau bertanya sampai di sini? Monggo. While I'm checking. Silakan. Izin bertanya terkait citasi boleh, Pak? Apa setelah ini ada materi tentang citasi? Silakan. Nah, izin bertanya, Pak. Kalau di PR 9 itu kan kemarin saya sempat baca untuk citasi seperti Peraturan Menteri Keuangan, itu kan nama lembaganya ya Pak yang dipakai.
seperti Ya. Kementerian Keuangan 2020. Nah, kalau saya mau ngambil dari instruksi Presiden, Pak, itu yang saya quotes apakah Presiden Republik Indonesia atau Kementerian Sekretariat Negara atau bisa saya Joko Widodo 2020 seperti itu, Pak? Presiden Republik Indonesia. Oh, berarti Presiden Republik Indonesia terus Ya. tahunnya gitu ya, Pak? Ya, betul. Oke, Karena itu kan jabatan ya, bukan presidennya loh yang bukan Presiden Jokowi loh, bukan Presiden Jokowi in person, tapi Presiden Republik Indonesia yang kemudian Presiden Republik Indonesia yang menerbitkan. Baik, terima kasih, Pak. Gitu ya, oke. Ada lagi mungkin yang lain? Yang lain? Izin bertanya, Pak. Monggo. Jadi saya kepikiran kalau seumpama mengambil kutipan dari webinar gitu, Pak. Nah, webinarnya nih ditayangin di YouTube. Kita lihatnya dari YouTube. Nah, itu nanti citasinya bagaimana, Pak? Webinar dari YouTube. Iya, Pak. Mesti hati-hati ya. Webinarnya itu tolong dicek penyelenggaranya. Penyelenggaranya apakah apakah memang dia kredibel atau yang lembaganya mungkin kurang ini. Pertama itu satu. Yang kedua, ya itu aja. Yang pasti siapa yang memaparkan, misalnya Amir dipaparkan dalam webinar pajak tahun ini, itu aja nggak masalah. Kalau misalnya kamu nggak bisa dapat bahan presentasinya, tetap gitu. Terus jangan lupa kalau kamu pakai yang online, diakses, jangan lupa diakses pada tanggal berapa. Karena untuk yang online kan bisa dihapus, benar kan? Online bisa dihapus. Jadi ketika misalnya ada yang iseng ngecek nggak ada tuh mana, tapi kamu sudah berklik bahwa saya waktu pada saat, jadi kamu sudah memberikan disclaimer bahwa ini kondisi ketika kamu mengakses pada tanggal berapa, seperti itu ya. Jadi boleh saja, cuma pertama itu ini mirip-mirip sama kayak media online ya, saya bilang dulu kan. Yang pertama yang pasti Wikipedia jangan gunakan. Terus kalau memang di harian online, carilah yang memang sudah biasa, misalnya offline-nya gitu. Saya rasa kalau pemberitaannya itu nasional, nggak cuma si media itu yang memberitakan. Ada lagi, mungkin kalian ketemu dari hahahi.com misalnya. Ada yang bagus. Ya udah kamu cari aja hal yang sama, misalnya kamu ketik di Google, kamu tambahin misalnya kompas.com belakangnya, atau Republika Online, roll.com, atau kamu tambahin bisnisindonesia.com dan sebagainya. Nah, itu biasanya langsung nyambung ke sana. Gitu ya. Enggak jangan kamu paksakan menggunakan yang itu. Khawatirnya kan kita banyak hoax sekarang ya, tapi kalau yang media online yang sudah memang kita well known gitu, kamu bisa berlindung di balik itu. Kan saya ngambilnya dari Republika, saya nggak tahu kalau itu hoax kalau Republika kok. Tapi kalau dari sumber yang mungkin atau yang memang kita lihat selama ini mungkin memang ya sorry to say ya gitu, banyak yang nggak pas gitu ya, kayak apa tuh yang kura-kura itu sewot misalnya. Saya bukan pro kemana-mana, tapi saya lihat pemberitaan itu banyak hoax, karena dia condong ke bagus ke pemerintah, tapi nggak segitunya gitu, nggak segitunya membela itu sampai ini gitu. Kita kalau di jurnalistik harusnya tidak sangat supporting, netral gitu ya, netral saja. Misalnya kayak kemarin ada yang perlu dikritisi kayak undang-undang Cipta Kerja. Kalau memang ternyata kemarin kontennya banyak yang salah, banyak berubah-ubah,
Jangan kemudian membabi buta dibela oleh jurnal kan, jurnalistik kan, nggak seperti itu. Karena memang kenyataannya ada gitu kan, kenyataannya ada. Jangan dibela mati-matian dan itu kemudian kamu quote, itu salah. Jadi carilah memang yang jangan juga tapi yang selalu menyerang pemerintah tanpa apapun, pokoknya Jokowi salah gitu, tanpa ada apapun Jokowi salah. Nah itu nggak benar juga sebenarnya. Kita harus proporsional kan. Ada yang bagusnya, tapi juga kalau memang perlu dikritisi ya kritisi gitu ya. Jadi kalau nyari dari media online, yang media massa online, misalnya carilah yang memang sudah kita tahu selama ini reputasinya, biasanya yang punya redaktur, punya editor gitu kayak. Saya rekomendasi kayak itu Kompas Online, Republika, Bisnis Indonesia, Kontan, yang memang udah sering lah. Ngapain cari-cari hai.com itu, atau wkwk.com, kamu cari itu dan itu kamu jadikan landasan buat KTT kamu, kurang pas namanya. Ya. Oke. Begitu ya. Tapi tadi saya bilang jangan lupa kamu tetap walaupun dari media yang bagus juga, tetap jangan lupa kamu ini kan diakses pada tanggal berapa. Itu kan ada sudah ditentukan sesuai dengan per 9 2020 ya. Diakses pada tanggal berapa. Oke, ada lagi yang lain? Bentar ya. Oke, saya lanjutkan ya. Uraikan isi sesuai dengan topik dan pembatasan yang telah ditetapkan. Don't overstep in writing and write beyond your boundaries. Jadi setelah kita berikan batasan, tadi ya, deklarasi batasan. Kalau ini kan memang kamu nggak membatasi, kamu misalnya banyak ada 10, oke. Tapi misal kamu 3, cukup 3. Nah di sini kalau kamu sudah menetapkan 3, jangan kemudian kamu tambah-tambahin. Tapi ini bukan yang tadi ya, bukan yang masalah misalnya perkembangan UMKM, itu bukan. Tapi ada permasalahan yang lain yang sebenarnya ini bisa untuk kamu belah menjadi KTT yang lainnya. Ini saya bilang, you can give contribution to future research by giving them hint to what can be done more for the topic, gitu ya. Jadi kamu kasih clue aja bahwa ini loh masih bisa dikembangkan penelitian ini, kajian ini bisa dikembangkan. Gitu. Jadi kalau ada kelas kamu baca penelitian kamu, nanti kata kamu, oh bagus nih, kayaknya bisa nih saya kembangkan nih berdasarkan dari yang dikasih sama cutting nih, udah dikasih clue dia sama ini, bahwa ini bisa dulu dikerjakan lebih baik lagi nanti kalau caranya seperti ini. Sharing is caring kan, lupa itu. Jadi jangan kamu walaupun misal kamu udah ketemu, udah selesai ini konklusi kami, tapi kayaknya kamu menemukan dari konklusi itu ternyata ada permasalahan yang lainnya, itu nggak perlu kamu jawab, kamu tambahin, karena itu beyond your boundaries, beyond your limitation. 3 kamu jawab, ternyata dari 3 ini ternyata ada timbul masalah baru. Nah, masalah baru itu biarlah adik kelas kamu yang nanti menyelesaikan, gitu. Kalau dia baca KTTA kamu, ya. Terus explain topic clearly and make transition between topic smooth.
Ini yang saya sering bilang, di tiap paragraf itu antara satu paragraf yang lainnya itu buatlah jangan melompat-lompat. Kalau misal kamu bicara masih seperti ini, bagaimana caranya kamu makin mengerucut, makin nyambung gitu. Jadi ada bridging, saya sering bilangnya bridging. Terkadang memang, dan ini memang jam terbang ya, jam terbang dalam menulis, dan itu memang tugas dari dosen pembimbing untuk mengarahkan. Biasa saya bilang, Mbak, tolong tambahkan 1 atau 2 para untuk bridging. Kalau saya biasanya nggak langsung saya tuliskan. Saya minta, ini kan KTTA kalian gitu, bukan KTTA saya. Tapi kalau misalnya memang sudah dia mencoba dan masih belum pas juga, saya akan coba hubungkan dengan misalnya The Big Bang of Decentralization, Mbak, tahun 2000. Nah, itu saya kasihin seperti itu baru nyambung. Nah, nyambung kan gitu. Jadi awalnya saya langsung bilang, ini nggak nyambung nih, Mbak, antara paragraf yang ini sama ini, ada missing link, ada gap yang harus dijembatani gitu. Buatlah 1 atau 2 para lah, maksimal bisa gitu. Kalau bridging nggak usah banyak-banyak, 1 atau 2 para untuk menjembatani antara kamu ngomong sebelumnya udah bagus, sudah oke maksud saya, di bawahnya udah oke, tapi masih missing, masih ada lompatannya jauh gitu. Ya, jadi kita cari dulu transisinya yang bagus ke bawahnya. Terus lanjut, don't get too fast to finish your work, even though you have fulfill minimum page requirement. Nah, ini kendala klasik nih yang kemarin saya temukan di pada saat saya memberikan penugasan di awal gitu. Udah Pak Wahyu kan cuma nyuruhnya 5 rata-rata 5 page gitu. Terus saya langsung padahal ini masih kurang, ini masih perlu, cuma karena sudah memenuhi kayak semacam menyelesaikan tanggung jawab, disuruh 5 halaman, ya udah 5 halaman langsung diselesai titik. Padahal jadi nanggung gitu, bikin orang bertanya-tanya, ini apakah ada episode keduanya ya gitu. Karena ini pembahasannya menggantung gitu. Jangan pedulikan masalah proporsi dulu. Proporsi kita kan memang ada aturannya ya, proporsi. Kalau ini bertambah, yang lainnya harus bertambah. Biasa saya tidak akan memperdulikan proporsi sampai terakhir, terutama kalau misalnya terkait dengan substansi. Kalau saya lihat ini harus ditambah lagi gitu. Kenapa? Karena masih nanggung nih, harus ada penjelasan yang berlanjut masalah ini yang menyebabkan misalnya ada tambahan, harus di pendahuluannya harus bertambah misalnya 1 atau 2 halaman. Nggak masalah, nanti saya bantu kalau masalah. Yang penting substansi kamu. Kalau yang ini saya arahkan aja, nanti tambahin yang ini, Mbak. Atau mungkin literaturnya jadi kurang, tambahin yang ini. Dan itu yang seringnya saya bilang di awal ketika kepada bimbingan saya itu, kalau pada saat tulis, jangan ditimpa-timpa filenya. Silakan versi 1, 2, 3 saya revisi, versi ketiga revisi, versi 4. Tapi tetap ada di situ. Kenapa? Ketika kemudian dibutuhkan, di awal ini nggak terlalu butuh, nggak terlalu ini nanti aja deh. Ketika kemudian dibutuhkan mau dipanggil lagi, masukin yang kemarin itu, yang di versi berapa tuh ada yang masalah ini. Dimasukkan lagi ke bab yang memang relevan. Jadi memenuhi, kalau masalah itu masalah strategi aja. Tapi yang penting kalau masalah substansi, masalah isinya, jangan buru-buru kamu menyelesaikan gara-gara kamu merasa dengan adanya ini sudah selesai. Memenuhi kamu page-nya, minimum page-nya ya. Jangan seperti itu, jangan perhitungan seperti itu. Masalah ilmu, masalah pengetahuan. Jangan kamu jadinya nanggung gitu. Membaca jadinya nanggung bacanya nih. Aduh kok kayak gini, kayak tanggung banget sih, motongnya kayak gini itu loh. Saya kan mau tahu kelanjutannya seperti apa, ya. Terus yang selanjutnya adalah conclusion. Don't rewrite your paper in conclusion. Artinya apa? Banyak yang menyepelekan masalah kesimpulan. Kesimpulan ini ya gampang, tinggal copy paste dari atas. Enggak seperti itu. Kamu harus simplify. Dari misalnya pembahasan kamu itu substansinya misalnya ada 30 halaman, make it simple, like maybe 2 or 3 pages maximum. Jangan kamu copy paste. Kalimatnya pun sama, nggak ada yang kamu rubah. Itu bukan suatu konklusi yang baik. Itu hanya kamu rewrite namanya, cuma memindahkan doang. Konklusi yang baik adalah dia bisa mengelaborasi. Misalnya ada poinnya 1 sampai 5, ya udah kamu jadikan 1 poin, satu nomor gitu. Misalnya kamu
Di sana kesimpulannya di atas ada 5 bagian, kamu jadikan 1. Seperti itu ya. Jadi jangan hanya sekedar mengkopas dari yang sudah kamu bahas sebelumnya. Itu oke, itu pasti jadi base kamu untuk bikin conclusion, untuk jadi simpulan. Tapi bukan berarti kamu harus tinggal kopas dengan adanya fasilitas copy and paste di Microsoft Word, bukan berarti kamu tinggal langsung kopas dari atas langsung. Ctrl C, Ctrl V, nggak seperti itu bikin konklusi. Kamu harus mengelaborasi lagi, kamu concise-kan lagi gitu ya untuk menjadi suatu konklusi. Penutup kamu ya. Oke. Sampai sini ada yang mau bertanya? Silakan. Saya per page mungkin bertanya. Nggak ada? Udah jelas ya? Oke. Ini mungkin hanya sebagian saja karena saya yakin banyak lagi. Tapi ini yang sering pop up, yang sering muncul ya. Apa-apa saja common mistake gitu ya yang perlu kita perhatikan. Yang pengalaman dari saya lakukan mengoreksi laporan-laporan kalian, laporan kakak kelas kalian. Terus juga sehari-hari saya melakukan kajian, saya sering mereview kajian gitu. Yang pertama, penggunaan kata penghubung atau conjunction. Misalnya sedangkan, dan, sehingga. Itu ditaruh di awal kalimat. Itu nggak benar sebenarnya. Karena kata-kata ini merupakan penghubung antar dua kalimat yang mungkin bisa bertolak belakang, mungkin suatu konklusi kayak misalnya sehingga ya, atau mungkin ada memang tambahan dan atau memang pilihan atau menggunakan atau gitu ya. Tapi jangan gunakan yang kayak gini di awal kalimat, udah titik dan hal ini itu enggak. Kalau misalnya kamu bicara dan berarti dia masuk ke dalam kalimat yang sebelumnya. Tidak menggunakan titik, pakai koma, oke. Dannya kecil. Seperti itu kurang lebih. Ini sering saya temukan masih sehingga. Sehingga yang mana? Sehingga itu kan adalah suatu konsekuensi dari sesuatu hal yang ada di depannya. Sehingga apa sih? Sehingga seperti ini. Itu harus disambungkan dengan kalimat sebelumnya. Ya. Terus penggunaan kata di mana. Bahasa Inggris memang mengenal penggunaan where sebagai kalimat baku. In some cases, there are situations that we have to consider several factors. While where seperti itu. Jadi menyatakan suatu kondisi, menyatakan suatu keadaan yang membutuhkan dia ada pertimbangan-pertimbangan tertentu. Tapi di Indonesia nggak mengenal itu. Itu bukan merupakan kalimat yang baku, ya. Tapi itu sering dilakukan, sering sering dipakai menggunakan di mana. Ini saya tulis ada, soalnya ada yang bilang katanya dipisah, ada yang bilang digabung. Walaupun seperti yang baku itu karena menunjukkan tempat harusnya di mana gitu ya. Tapi itu pun nggak dipakai karena di mana itu merupakan kata penunjuk di mana Anda sekarang gitu, bukan merupakan kata hubung seperti yang kita gunakan di bahasa Inggris gitu ya. Tapi ini masih kadang-kadang dipakai. Kalau misalnya kalian merasa kalau diomongin itu pakai di mana, sekarang kita harus melakukan ini, gitu. Ya kalian refresh saja kalimat itu, kalian ubahlah sehingga nggak perlu menggunakan kata di mana. Oke, itu digunakan untuk kalimat yang nggak baku, non formal, tapi untuk formal nggak bisa dipakai, ya. Terus ada lagi kita menggunakan kata antara lain, kata-kata antara lain untuk mendetailkan sesuatu. Tapi sebenarnya kalau yang kalian sudah menyebutkan antara lain itu enggak, kalian tidak harus menyebutkan semuanya. Misalnya ada 5, kalian sudah identifikasi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penurunan angka kemiskinan. Kalau kamu tahu ada 5,
Kalau kamu menyebutkan semua berarti bukan antara lain. Sebagai berikut. Karena kamu sudah yakin kalau ada 5. Tapi kalau kamu tidak yakin atau kamu memang mau menyebutkan sebagian saja, gunakanlah antara lain. Dan tidak perlu menggunakan dan lain-lain dan lain sebagainya. Enggak seperti itu. Karena kamu memang antara lain ini untuk mendetailkan sesuatu tapi enggak seluruhnya. Enggak perlu menggunakan dan lain-lain lagi. Itu banyak yang masih kejadian seperti itu. Atau ini yang penggunaan frase atau kata-kata yang salah satunya. Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya peningkat atau penurunan stunting bayi adalah ini. Faktor lain, nah itu kalau faktor lain itu berarti salah 2 gitu. Kalau sudah disebut salah satu. Oke. Terus selanjutnya adalah jangan gunakan referensi tabel atau gambar dengan kata-kata tabel di bawah ini, tabel di atas ini, gambar sebelumnya, gambar di bawah ini, dan sebagainya. Gunakanlah rujukan nomor urut tabel dan gambar sesuai dengan ketentuan ya. Silakan cek bagaimana apakah gambar kalau misalnya itu harus pakai, saya lupa, saya belum secara detail membaca per 9 ya. Apakah gambar menggunakan rujukan table rujukan bab dulu, gambar 2 Romawi titik 1, 2 Romawi titik 2. Coba nanti kamu cek kembali di per 9 2020 ya. Dan nggak perlu kamu bilang langsung, nggak perlu kamu bilang gambar 6 di bawah ini, gambar 3 di atas ini, di atas, enggak seperti itu. Langsung aja gambar 3, gambar 7, gambar 12, tabel 15 dan sebagainya. Seperti itu ya. Terus tabel dan halaman gambar jangan terpotong. Dan maksimum untuk proporsi tabel atau gambar adalah 50% dari halaman kalian. Kalau kelebihan misalnya sampai full, tempatkanlah itu sebagai lampiran. Dan biasanya itu nggak dihitung sebagai masukan. Misal kalau kamu udah hemat, sudah mepet banget nih, itu nggak bisa kemudian kamu gedein tabel biar memenuhi gitu. Nggak bisa seperti itu. Satu tabel misalnya 1 halaman, tabel ada 3 berarti alhamdulillah nambah 3 halaman. Nggak seperti itu. Kamu panjangin gitu, atau fontnya kamu gedein, atau gambarnya gede bisa. Nah, itu nggak seperti itu ya. Jadi kalau memang tabelnya besar melebihi dari 50%, tempatkanlah itu dalam lampiran, dan itu nggak masuk ke dalam komponen yang tadi proporsi tadi. Gitu ya. Ya itu trik aja gitu. Saya lihat gitu, misalnya ada mahasiswa saya yang udah kelebihan halaman sehingga dia harus nambah yang lainnya. Tabelnya hampir gede nih atau gambarnya lumayan besar. 50%-an. Ya udah, Mbak, ini dipindahin ke lampiran aja, jadi aman. Nggak masalah itu jadinya itu. Ya, sesuai dengan gambar dalam lampiran berapa seperti itu, atau tabel berapa, tabel dalam lampiran berapa, kayak gitu. Ya. Dan jangan terpotong. Kalau terpotong, idealnya adalah dia ditempatkan, kalau tabel ya ditempatkan setelah kalimat yang merujuknya. Tapi kalau misalnya menyebabkan tabelnya terpotong, boleh di halaman selanjutnya, nggak masalah. Gitu ya. Ya nggak mesti harus dipaksakan jadi terpotong. Nggak baik kalau yang terpotong itu ya.
Kalau bisa misalnya udah nanggung Pak, ini banyakkan di atas, di bawahnya saja. Jadi nggak masalah. Terus jangan juga subbab sama uraian berbeda. Subbab 3.2.1, tapi ternyata penjelasannya ada di bawah. Itu berarti kamu turun ke di bawah, sesuai. Terus be careful with Office atau Microsoft Word autocorrect. Karena kadang-kadang kalian merasa udah benar nulisnya tabel, tapi ternyata ada autocorrectnya menggunakan jadi table. Dan itu sering. Kayak ini nih. Saya harusnya nulisnya tabel gitu. Tapi ternyata langsung tertulis table. Autocorrectnya. Atau kalian cek negara. Negara itu biasanya langsung dijadikan kapital menjadi negara. Padahal kan nggak mesti seperti itu. Kalau negara ini ada memang menyebut suatu nama, negara Indonesia, ya negaranya besar, N-nya besar. Tapi kalau misalnya di antara negara-negara yang ada di Asia, nah itu kan negara kecil toh, nggak jadi besar, tapi sama Word kemungkinan bisa di autocorrect langsung. Jadi itu ya. Hati-hati. Jadi dianggapnya typo, padahal bukan saya Pak yang bikin itu, Word-nya yang bikin. Cuma ya itu jadi kesalahan kamu kan, karena kamu yang nulis gitu ya. Terus di construct external table into image table ya. Kalau misalnya bentuknya image format kayak kemarin saya sudah jelaskan gitu. Ini kelihatan ada grafik. Ini kayaknya bisa nih kita reconstruct itu. Daripada kita susah ngaturnya karena seperti itu, udah kamu bikin lagi aja Microsoft Graph itu pakai Office ya, pakai ini. Jadi apa namanya? Usahakan kalau yang masih bisa dirubah menjadi tabel format, kamu bikin sendiri reconstruct. Terus don't stretch image unproportionally. Jangan kamu memaksakan karena halaman kamu ada yang segini, kamu kemudian kayak gini nih. Bikin table kemungkinan misalnya table yang kamu nggak bisa reconstruct lagi, kamu karena dia datanya aneh, misalnya ada koma-komanya yang kamu nggak jelas, sehingga kemungkinan menjadi mislead. Jadi kamu kayak gini nih tuh, biar ngepas. Atau bentuk gambar. Ini kan either dia memang orangnya tinggi, jangkung, atau orangnya obesitas. Nah ini kan sebenarnya nggak benar nih. Ini saya sengaja stretching vertikal, kalau ini stretchingnya horizontal. Jangan seperti ini ya. Lakukanlah kalau memang mau diperbesar dengan proporsional. Kalian tahu kan caranya kan. Jadi nggak perlu saya ajarin. Cuma jangan lakukan seperti ini. Tabel terutama. Ini kan nggak enak dibacanya itu. Tulisannya jadi nggak proporsional kayak gini ya. Nggak sesuai dengan standar fontnya di Microsoft Word lah pokoknya. Jadi hal-hal ini yang sering saya temukan. Walaupun minor sebenarnya, tapi sering banget saya temukan. Gitu. Dan kalau setelah ini yang saya sudah jelaskan, jangan kalian lakukan. Gitu. Yang things to be noticed tadi itu ya. Oke, nanti akan saya share. Sampai sini ada yang mau bertanya? Selesai perkuliahan kita untuk sesi hari ini. Tunggu, kalau ada yang mau bertanya. Kita cukup early sekarang. Silakan. Nggak ada, jelas. Oke, alhamdulillah nanti saya kirimkan ya paparan saya. Minggu depan berarti kalian ada kuliah umum. Terus minggu terakhir ke-14 itu kan mestinya kita presentasi ya, karena kita sudah lakukan kemarin. Jadi nanti sesi kita free tuh, tapi bukan berarti saya nggak kuliah ya. Tapi saya mau men-sum up apa-apa saja yang kita sudah pelajari, yang kira-kira berguna untuk nanti kalian bekal kalian menulis KTTA, atau mungkin kalau kalian yang hobinya nulis academic paper, nanti kalian bisa lanjut ke masalah itu. Dan itu mungkin monggo kalau ada yang mau bertanya-tanya lagi, mulai dari awal sekali kita membahas.
apa yang kita bahas dari pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir. Apa yang mau kita apa yang kalian mau pertanyakan monggo saja nanti di pertemuan terakhir itu ya, karena presentasi sudah kita lakukan semuanya. Walaupun nggak semuanya ya, tapi saya rasa cukuplah merepresentasikan dalam 2 pertemuan itu. Ada yang mau bertanya? Cukup. Oke. Kalau memang tidak bertanya, saya akhiri saja ya pertemuan kita di pagi hari ini. Silakan PIC sebelumnya bisa mempersiapkan kembali. Sebelum mengakhiri ini, mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Ya, dipersilakan. Berdoa dicukupkan. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Saya akhiri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Saya izin ya. Iya, Pak.